Ada satu ibu-ibu dari Bandung itu bisa dapat sampai sekarang tuh 1 miliar. Anjir, lu kalau misalnya mau sekaya itu bos, kenapa lu bikin buku-buku lagi gitu kan? Atau sekaligus juga ada yang sudah punya harta triliunan rupiah masih jualan kelas. Bos, apa kabar bos? Baik Pak, thank you Pak udah diundang Pak. Biasa. Terima kasih sudah membuat LinkedIn menambah income. Aku yang terima kasih sudah memberikan aku privilege, udah menggunakan produknya aku. Iya. Oke. Kita kok bisa connect tiba-tiba dan membahas tentang LinkedIn dan akhirnya kita ketemu lagi ya hari ini. Ketemu lagi, kayak terakhir itu 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Iya. 3 tahun lalu kantornya masih sempit, Oke. ya. Sekarang udah agak sedikit lebar, udah bisa main bola. Bisa, nih. oh bisa. Ini lantai 71 ini kan. 71. Lantai 71 ini, gedung tinggi banget ini. Oke. Kalau mau lompat juga bisa. Amit. Ada serodotannya. Oh, ada serodotannya bisa. Ada serodotannya. Masuk coach. Bro, jadi selama LinkedIn dibuat tahun berapa sih? Secara officially launch April 2021. So it's been 4 years. 4 years ya. Yeah. Lu kan sebetulnya ininya LinkedIn dulu awal-awalnya kan agency kan. Bener gak sih? Kalau ditanya awalnya sebenarnya konsepnya udah tech startup. Tapi karena seperti mungkin coach tahu tech startup kurang seksi. Iya. Alhasil investor juga berasa ini scalable-nya seberapa scalable. Akhirnya kita cari beberapa bisnis revenue stream yang kita berasa bikin kita nafas dulu nih. Karena kita percaya pasti tren dari Amerika ini, produk digital ini pasti masuk ke Indo. Tapi kita nggak tahu kapan. Tapi link itunya agensinya jalan? Masih jalan sekarang. Tapi sekarang karena udah tech startupnya udah jalan, agensinya juga masih ada. Akhirnya agensinya ganti nama buat nggak terlalu orang bingung gitu. Biar nggak gitu. bingung. Iya. Namanya apa jadi? Hey. Oh. Yeah. Jadi Hey itu yang apa namanya? Penyewaan ini ya, rental ini juga ya? Benar, ada production house-nya juga. Ada production house ada juga. studio juga, benar. Hey Studio. Di Iya. Kelapa Gading juga kan? Di Kelapa Gading, benar. Ya. Oh iya. Benar. Thank you lo coach. Jadi kalau mau sewa studio kayak begini nih, photoshoot, Yep. datang ke Hey Studio. Benar. Jangan lupa komisi ya. Siap. Nanti link di bawah langsung kan. Di bawah ini Hey Studio. Adanya di Kelapa Gading. Berapa lantai? 4 lantai ya? 4 ya benar. 4 lantai, masing-masing tuh udah di setting bagus tuh. Yep. Mau podcast bisa, mau bikin Content production pada umumnya. Yeah. Sudah ada kameranya. Yep. Betul nggak ya? Udah ada mic-nya, Udah ada kamera, lighting-nya. udah ada mic, udah ada lighting, udah ada space, pulang dikasih ongkos. Terima beres kan? Terima beres. Benar-benar terima beres. Jadi LinkedIn itu 2021 idenya awalnya apa? Kita mempunyai suatu tesis di mana Indonesia itu negara agregator. Apa artinya? Di mana apapun yang biasanya viral di luar pasti masuk ke Indonesia. Oke. Kita nge-lag lah. Jadi apapun yang di China, apapun yang di Amerika viral harus masuk di Indonesia. Nah, kita lihat waktu itu di 2020 ada jargon kreator ekonomi. Tapi coach sama aku pasti tahu ya kreator ekonomi kayak zaman dulu udah ada deh. Tapi pada umumnya biasa memenangkan yang the top 1%. Karena ya semua top 1% itu mengeraup semua duit endorsement. Betul. Nah di Amerika uniknya 2020 ada argumen kreator ekonomi itu nggak cuma the top 1%. Ada Top middle 1% class-nya. itu siapa? Waktu itu tuh siapa? Ya kita ngomongin si Logan Paul, Mr. Beast. Pokoknya semua duit. Casey Neistat. Ya semua yang kreator ekonomi itu semua masuk ke top 1% ini. Nggak mungkin bisa jadi profesi. Karena nggak ada middle class-nya. Ya. Which is make sense lah. Karena kan ini kan orang bisa argue ini adalah subset dari industri entertainment. Industri entertainment kita tahu kan. Biasanya kreatornya itu aja. Betul. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Buat kita bosan ya. Tapi ya. maksudnya biasanya aktornya itu aja. Kenapa? Karena dia yang perform dan dia meraup semuanya kan. Ya kalau istilah film di Indonesia aktornya kalau nggak Reza Rahardian, ya nggak? boleh. Ini kalau di klip kayak gini nggak enak nih kayaknya. benar. Tapi itu kenyataan ya. Tapi itu kenyataan. Nah dari sana kita berasa mungkin nggak tesis itu ada di Indonesia, di mana nggak cuma top 1%-nya, tapi ada middle class-nya yang bahasanya aku kreator mikro kecil dan menengah.
Nah, jadilah kita pikir tesis itu mungkin nyampe di Indonesia. Nah, kira-kira untuk bikin itu jadi industri yang sehat, industri yang benar-benar bisa jadi viable, apa sih yang mereka butuh? Nah, salah satunya kita pikirnya pertama ada website builder. Jadi kalau ditanya dari mana, dari situ. Jadi website builder yang bisa diakses oleh orang yang non-tech, ya, tidak ngerti teknologi, tapi bisa pakai cuma jawab-jawab pertanyaan, lalu kemudian desain, template segala macam jadi. Dan bisa langsung jualan karyanya. Ya, karena kan kita argue bahwa kalau endorsement biasanya lebih peduli sama followers, brand equity segala macam. Nah, kalau misalkan cuma ada si kreator tersebut dengan si followers, berarti kan mereka bisa langsung berinteraksi. Nah, gimana cara berinteraksinya itu bisa langsung monetize. Nah, jadilah kita punya Linkit 1.0 di mana orang itu bisa jualan produk digitalnya. Modal pertama membangun Linkit itu berapa besar? Oh, sangat kecil sih. Karena kita nggak punya akses, lebih tepatnya ditolak investor baik banget. All the big names investor that I can think of yang punya akses juga coba ngobrol, coba ketemu, ya ditolak. Jadi apa argumen mereka menolak Linkit? Which is make sense lah ya. Maksudnya dia kan basically semua investor ini sifatnya adalah alternatifnya apa kan? Dibandingin sama yang sebelah-sebelah, anjir lu 10x, 20x, 30x gitu. Ini industri paling berapa sih? Paling cuma industri 100M, paling industri 1T. Buat mereka kan gak seksi gitu. Buat mereka kan harusnya industri yang gua betting ini bisa sampai 100T, 1000T gitu kan di 10 tahun kemudian kan. Jadi gak seksinya sih di sana sih. Which is kalau ditanya secara rasional make sense gitu. Mereka punya worry itu emang ada gitu. Kayak it's a nice business but I don't think it's a VC backed business gitu. I see. Oke. Berapa nilai pertama investment modal pertama yang harus dikeluarkan? Kan waktu itu lu ada background IT. Background IT partner. Partner ada background punya IT. Partner IT, punya partner yang mengerti caranya coding, pemrograman ya. Benar. Jadi dari sana kita sama-sama tahu ternyata visi kagak ada yang suka sama kita punya ide, hipotesis kita. Sih ya udah. Kita pikir gimana caranya at least kita go to market dulu deh. Nah, go to marketnya benar-benar paling tanda kutip paling gampangnya gimana, yang bahasanya lowest hanging fruit. Nah, jadi sama partner bilang bahwa udah lu pokoknya 1.0 lu gini dulu gitu loh. Nah, untuk kita dapat duitnya untuk bisa memastikan kita bisa gaji karyawan, ya akhirnya gue menjadikan gue studi kasus. Gue itu jadi kreator. Oh, lu jadi kreator TikTok. Benar. Alhasil kan bisa dapat pemasukan. Habis itu pemasukan tersebut jadi kita punya modal. Jadi kalau ditanya berapa sih sangat-sangat rendah sih coach. Double digit doang itu. Oke. Artinya kalau ada orang yang mau membuat bisnis yang sama berarti harusnya mudah. Benar. Maksudnya dengan modal yang kecil mereka bisa duplicate dong. Kalau di dalam konteks go to market yes. Tapi kan go to market kan ada variabel di mana marketnya suka gak sama kita. Untuk starting point menuju market, benar, semua orang bisa ke sana. Tapi begitu sampai kita ke pasar, orang-orang suka sama kita, itu kan different ball game tuh. Iya. Like semua orang bisa tanda kutip bisa bikin baju, lu udah nyampe ke pasar, orang kenapa milih lu kan? Iya. Jadi waktu itu seorang Agus Leo mempromosikan Linkit gitu kan ya? Benar, aku menjadikan diri aku studi kasus. Betul nggak ya? Iya. Misalnya, nih gue lo bisa bikin website lo di sini, nih pakainya gue pakai Linkit, gitu. endorser pertama, pura-puranya jadi brand ambassador. Benar. Endorser, padahal punya sendiri. Enggak gitu konsepnya. Lalu akhirnya ketika diperkenalkan, market fit pertama itu apa? Yang ternyata klik gitu. Kapan tuh pertama kali ketemu bahwa ternyata bikin website kan ada banyak tuh fiturnya ya. Bikin website. Jadi apa? Itu loh, payment gateway. Betul nggak? Lalu masukin produk, produk digital, e-course dan seterusnya. Betul nggak? Tapi kan nggak semua orang sedalam itu pemahamannya. Yang paling ngeklik waktu itu yang bikin viral tuh yang mana? Kalau ditanya viral kan bisa dibilangin kita baru tanda kutip dapat momentum di tahun lalu. Iya, kalau ditanya momentum ya, beneran kita berasa ternyata tag-nya itu bisa jalan sendiri tanpa harus setelah ada. Setelah 2021 kan? 2021 ya. 21, 22, 23, 24. Benar, 3 tahun kita tanda kutip nafas dengan bisnis revenue stream yang lain.
Dan jadi pas kalau ditanya Gus 2024 apa yang bikin beda, kita ngelihat suatu tren di mana ternyata orang-orang itu butuh penghasilan lain. Karena negara kita pas di 2024-2025 ini bahkan sampai sekarang memberikan impresi yang seakan-akan tidak baik-baik. Impresi ya, bisa jadi sesuatu yang fiktif. Nah, lo kenapa ngomong gitu sih? Buat cari klipnya salah. Kenapa gitu sih? buat di klipnya nggak salah kan? Terus jadi dari sana, jadi orang-orang akhirnya pengen tahu nih side hustle bisa ngapain aja sih? Oh ternyata ada ya bisnis tanpa modal yang gue bisa langsung login dan abis itu gue bisa langsung keterampilan gue coba jualan aja. Langsung tes jualan. Nah jadi kalau ditanya fitur apa yang akhirnya bikin ngebuat LinkedIn itu bisa eksponensial, fitur affiliate-nya coach. Fitur affiliate-nya. Jadi orang-orang itu pikir, aduh gue kalau misalkan jualan produk digital sendiri juga susah. Tapi kalau misalkan gue lihat, gue sama coach Tom nih benar-benar kredibel banget nih, kompetensinya tinggi nih. Mending gue jadi afiliator produk kayak coach Tom aja dibanding gue sok-sokan. Bikin produk sendiri tapi susah jualan. Gue siapa gitu. Waktu menawarkan kamu bisa bikin produk digital itu nggak se-booming itu? Nggak, karena jadi banyak profilnya kan. Profilnya kita coba ke big creator. Profilnya ke big creator pasti berasa capek bos. Gue endorsement, bikin video, beres. Iya. Ya kan? Bener, sekarang ini suruh gue bikin produknya, terus gue harus jualan produk gue sendiri. Bener. Pada umumnya top kreator pasti berasa cringe banget gitu kan. Gue mendingan webinar aja one off selesai. Iya benar. Webinar aja one off gue sekarang. Nah jadi sama top kreator udah pasti 99% di dismiss lah, 1% yang pengen coba gitu kan. Terus kalau ke middle class-nya berasa nggak ada studi kasusnya. Kayak gue berarti kan harus bikin followers dulu, gue harus bikin branding gue dulu. Terlalu banyak nih dia punya checklist untuk akhirnya dia bisa jualan. Ya. Nah itu semua tanda kutip bisa kita bantu dengan fitur affiliate tersebut. Dimana ya udahlah lu fokus ke jualan dulu deh. Sebelum punya produk sendiri. Karena orang-orang yang sudah punya produk, yang sudah punya konten, kalaupun mereka mau mengajar, lebih baik mengajar ke Udemy gitu kan ya. Kontennya ke Udemy atau ke mana, walaupun resikonya mungkin secara language yang nggak terlalu familiar. Indonesia kan jarang kayak zaman dulu ya. Lalu kemudian kalau di sini udah ada produk orang lain. Udah ada ya ngambil konsep afiliator TikTok lah. Benar. Ya, TikTok udah ada produknya pakai keranjang kuning, jualannya di LinkedIn gitu. Benar. Tapi konteksnya keranjang kuning ini ada link. Ya, jadi semua orang mau di mana-mana, mau di thread, mau di Twitter, mau dimanapun itu, semua orang itu bisa jualan lewat linknya dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang membuat mereka tahu bahwa afiliator tools ini ternyata available di LinkedIn. Yang dilakukan apa? Apakah lu iklan atau konten diulang-ulang itu terus atau kesannya ini adalah memang strategi? Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi ini bukan satu yang baru lah ya. Di Amerika kan ada yang namanya customer flywheel. Dimana yang Amazon populerin lah, kalau nggak salah namanya, gue lupa nama bukunya apa gitu. Dimana lu harus bikin flywheel kan, buat orang tuh tahu produknya, lu terus-terusan terus muter terus aja gitu kan. Nah jadi kita notice dimana orang-orang itu udah tahu produk digital, terus pengen tahu gimana cara jualan produk digital. Dimana akhirnya orang-orang yang memakai LinkedIn karena tahu seberapa mudah pakai LinkedIn, akhirnya dia kasih tahu ke temannya gimana caranya memakai LinkedIn yang benar dan optimal. Nah dari sana akhirnya eksponensial tuh coach. Jadi orang-orang bikin UGC lah, konten. Benar. UGC-nya terhadap LinkedIn-nya. Nah kalau ditanya apa yang bisa bikin beda dibandingin tahun-tahun lalunya, baik lagi terhadap di tahun ini karena kita mempunyai suatu dinamika negara dan geopolitika, akhirnya orang-orang pengen cobain deh. Kayak gini loh gitu. Dan orang-orang akhirnya juga mempunyai insentif untuk ngajarin LinkedIn lebih banyak lagi loh. Kayak ternyata LinkedIn itu bisa bikin appointment. Ternyata lu bisa jualan jasa curhat. Ternyata lu juga bisa jualan physical product. Nah hal seperti itu akhirnya bikin platformnya itu eksponensial. Kita coba bedah dulu nih. Jadi LinkedIn bisa ngapain aja? Kalau ditanya, ya kalau ternyata fitur bisa bikin jual jasa
appointment. Jual jasa, gimana caranya? Jadi di LinkedIn itu bisa diklik, abis itu tahu nih Coach Tom itu available di tanggal berapa dan jam berapa. Oh jadi bisa open kayak Calendly? Benar, tapi versi bisa berbayar. Oh bisa berbayar, kayak dokter. Benar, kayak Halodoc lah. Halodoc. Iya, tapi versinya Coach Tom Talk. Oke. Terus bisa jualan produk digital yang umum, bisa jualan e-course, bisa jualan langganan blog. Kalau Coach tahu di luar itu ada namanya Substack. Atau Medium gitu. Medium bisa berbayar ya? Medium berbayar. Oke, nah kayak Medium gitu bisa juga jadi langganan. Gue mau bacanya Coach punya newsletter, seminggu harus bayar berapa? Oke. Nah itu juga bisa di LinkedIn. Yang umum juga yang orang bisa support Coach. Gue traktir Coach kopi deh. Nah itu juga bisa di LinkedIn. Terus bisa jualan physical product. Bisa jualan ada yang jualan rendang, jualan bakso goreng, jualan jamu. Nah itu juga bisa di dalam LinkedIn. Jual jamu juga bisa ya? Iya benar. So physical product berarti sudah mulai masuk juga. Berarti sudah mulai sampai ke delivery, connect dengan pengiriman. Ya logistik kita udah ada partner di third party yang bantu kita integrasi ke semua pengiriman. Oke. Valuasi LinkedIn udah berapa sekarang? Ya kita masih UMKM loh Coach. Kamu masih UMKM loh Coach, masih UMKM loh Coach. Nggak mungkin. Ini bentar lagi dilirik sama Sinarmas gitu rasanya. Enggak Coach. Ya kita masih sifatnya itu kita berasa mungkin agak beda ya karena 2021 kan kita lihat trennya belum nyampe kan. Jadi kita jelasnya butuh bensin untuk memastikan kita itu survive sampai trennya nyampe gitu. Sekarang kita trennya udah nyampe sih. Dan kita lihat ini bisa jadi sesuatu bisnis yang kita spekulasi layaknya Amazon sama yang namanya Shopify Coach. Kalau misalnya Coach tahu. Dulu kan di Amerika kan booming Amazon tuh di tahun 2000-an. Terus begitu Amazon naik platform fee-nya, akhirnya Shopify masuk kan. Di tahun 2013 Shopify-nya naik gitu. Nah kita spekulasi pas orang-orang tanda kutip mulai risih sama marketplace, fee-nya dinaikin, dimana marketplace sendiri pun punya argumen ya karena gue buat traffic bos. Yeah. Itu percentage bukan buat gue makan itu ya, buat trafficnya gue gitu kan ya. Tapi saat orang-orang yang berasa gue bisa cari traffic gue sendiri lah, mereka butuh website builder. Kita argue atau lebih tepatnya kita betting itu tuh di situ pas LinkedIn itu bisa jadi lebih eksponensial lagi. LinkedIn iklan nggak? Per hari ini kita nggak pernah iklan Coach. Iya. Nggak pernah iklan. Nggak pernah iklan. Wow. User generated content semua ya berarti ya. Benar. Mereka mempromosikan LinkedIn seolah-olah ini adalah bagian dari hidup mereka. Benar. Betul ya. Tapi aku mau elaborasi terhadap bukan something yang berbeda kayak media sosial lainnya ya. Kayaknya ini bukan media sosial. Tapi maksudnya kalau Coach aware, YouTube kan juga gitu ya. Betul. Kalau misalkan Coach bisa looking back gitu kan ya. Iya orang-orang di YouTube malah ngomongin gimana cara pakai YouTube. Iya. Benar. TikTok lah yang paling mungkin semua orang dekat lah ya. Orang-orang kasih lihat penghasilan dia dari TikTok. Iya. Ya kan, dia punya screenshot ungu. Benar. Kasih tahu ternyata keranjang kuning harus kayak gini. Jadi sama sih Coach, kita punya intuisi makin tinggi saat kita lihat reaksinya sama gitu pasarnya. Dimana TikTok pas awal-awal dikatain aplikasi apa nih, aplikasi joget. LinkedIn juga pas pertama kali muncul juga dikatain lah. Ya apa nih? Masa website builder kayak gini doang? Website builder bener kayak gini lah gitu. Terus yang praktisi pun juga dikatain. Ya ini bukan praktisi gitu. Nah sama juga lagi TikTok. TikTok pertama kali kan juga dikatain kan kayak ini bukan joget yang bener nih. Jadi itu bikin intuisi kita makin ekstrim gitu. Oke. Ada ini nggak sih case tadi orang yang punya bisnis di LinkedIn. Revenue tertinggi mereka berapa? Ya yang GMV. Per bulan mereka yang sampai miliaran sih banyak sih Coach. Per bulan miliaran. Jualan produk digital. Yep. Dan Coach tahu lah ya namanya produk digital itu nggak ada namanya COGS atau lebih tepatnya marginal cost-nya sangat rendah. Benar. Jadi itu 2 miliar itu bukan layaknya orang kasih lihat TikTok 2 miliar tuh. Iya. Karena kalau misalnya di TikTok tuh 2 miliar bisa rugi. Iya. Ada yang namanya HPP kan. Benar. Kalau ini 2 miliar. Setelah dipotong komisi, setelah potong semuanya. Iya, logistik. Apalagi dia punya harga modal ya kan. Kalau ini 2 miliar beneran literally bisa masuk kantongnya dia. Oke. Nanti kita tesnya siapa yang udah punya LinkedIn tolong komen, tolong komen. Kalau cerita sukses terhadap tiap kreatornya menurut aku banyak lah bisa dicek di kita punya YouTube lah ya yang berapa yang kita coba kasih lihat. Tapi menurut aku yang lebih seru adalah ada produk orang yang akhirnya bikin orang-orang itu bisa berpenghasilan ratusan juta.
produk orang yang membuat orang itu punya penghasilan ratus afiliatornya jadinya. Afiliatornya. Jadi contoh Coach Tom gitu punya produk gitu kan ya. Ada orang lain hidup dari produknya Coach Tom. Oh. Itu buat aku tuh dapat tuh aksi sosialnya lah. Kayak lu punya produk tuh bukan lu punya kepentingan doang, tapi lu bahkan bisa membantu menghidupi kepala keluarga yang lain dan berpenghasilan cukup ekstrim juga gitu. Wow. Itu ada satu ibu-ibu dari Bandung itu bisa dapat dia punya afiliator ya. Itu bisa dapat sampai sekarang tuh 1 miliar. Afiliator dapat 1 miliar. Ekosistemnya ya. Ekosistem afiliatornya 1 miliar. Ada ekosistem yang dapat 100 juta, dapat 50 juta, dan 30 juta. Okay. Itu menurut aku sih sesuatu yang tanda kutip menarik lah buat aku. Iya. Caranya mereka dapetin tuh gimana itu? Pertanyaan simpel ya kan, siapa yang beli sih Gus? Itu siapa yang beli itu? Kok bisa gitu kan? Jadi kalau ditanya aku lihat polanya, pada umumnya tuh orang-orang yang extremely linked itu mengambil 3 genre. Ada health, ada wealth, ada relationship. Dimana yang pada umumnya juga kalau misalnya kita jualan apapun yang berhubungan health, berhubungan wealth, sama relationship, pasti kan kita harus menjual hasil. Menurut aku itu sesuatu yang umum lah, kita jual hasil kan. Nah jadi pas mereka jual hasilnya, mereka lihat lah, oh ternyata health gue bisa sehat nih, gue bisa six pack nih kalau misalnya gue beli e-booknya si Agus gitu kan contohnya. Nah jadi orang tuh jadi tertarik sama hasilnya. Nah yang bikin orang-orang eksponensial ini terus-terusan bisa konsisten tiap bulannya, mereka itu nggak cuma attention sales. Mereka itu bikin attention, conversation, education, sales, community. Jadi kalau misalkan attention di atas itu sifatnya itu cuma menurut aku ya pribadi itu cuma sosokan self proclaim. Kan kita bisa self proclaim apapun kan coach sekarang di dunia maya ini kan ya. Tapi saat self proclaim itu tidak dihubungkan dengan after sales atau yang bahasanya community branding, nah itu mati tuh. Orang-orang yang konsisten ngerti bahwa ada loh yang namanya after sales. Memastikan orang-orang itu beneran bisa follow through dengan informasi yang didapat. Nah itu yang bikin beda. Jadi kalau ditanya gimana Gus? Ya pertama, apakah lu punya funnel attention, conversation, education, sales, sama community? Attention, conversation, education, sales, dan community. Ya. Education itu artinya apa? Jadi argumennya aku, orang udah dapat atensi ya coach ya, bukan awareness, udah dapat atensi, lu harus bikin conversation. Ngobrol sama dia. Jangan so dewa. Pada umumnya orang-orang yang tanda kutip viral kan berasa udah lo gue mau ngobrol sama dia. Iya. Justru harus ngobrol sama dia, kasih tahu gimana caranya. Terus lu edukasiin, kasih tahu, lu punya masalah ini ya. Menurut gua masalah ini tuh bakal bagus kalau misalnya lu bisa punya ini. Oke. Nah, baru lu kasih tahu kalau misalnya mau tahu lebih detailnya lagi, jualan. Jadi setelah itu jadi community. Setelah itu jadi community jangan tinggal. Berkomunikasi lah sama mereka. Layaknya kita ngomongin industri fisik pada umumnya, di mana Nike juga ngelakuin itu kan. Attention, dikasih tahu lu bisa jadi kayak siapa, fiturnya apa aja, lu punya sepatu bisa bikin bantu lu lari berapa kilo. Udah jadi komunitas, dikumpulin sama Nike kan. Buat mereka itu jadi brand advocate-nya si Nike. Keren ya. Ini hanya masalah yang dulunya produk digital ini adalah dipandang sebelah mata, yang ternyata bisa memberikan kehidupan ya kepada banyak orang ya. Aku berani komentar sampai sekarang masih sih. Aku nggak tahu coach juga berasa hal yang sama gak? Banyak. Ujung-ujungnya jualan kelas. Ujung-ujungnya jualan kelas. Nggak ada tuh. Pokoknya kalau bagus tuh nggak bagus. Kalau misalnya ini lagi percakapan bagus nih, ini kan bagus percakapannya. Ntar pasti ada yang komen, ujung-ujungnya jualan kelas. Jadi gimana komentarnya? Bukan coach mau komentar, narasumber nih komentar. Tapi aku minta komentarnya coach juga lah. Aku coba renungin sih. Karena aku lihat kan, apakah ini cuma karena tanda kutip lower education level di Indonesia, atau sebenarnya is global tinggi gitu. Aku coba cek Amerika yang harusnya secara notabene-nya negara nomor 1 di dunia. Ada loh yang komentar ke Richard Branson. Ujung-ujungnya jual kelas gitu. Kayak you're a billionaire dude. Why would you want to join master class? Just give it for free. Bener. Terus Mark Cuban. Bener.
Itu kurang bilioner apa ya? Masih jualan kelas juga. Aku coba rasionalin kan, kayak jelasnya aku nggak tahu lah Richard Branson ataupun Mark Cuban gitu loh. Tapi aku coba rasionalin ya. Mungkin ekosistem tuh mau nggak mau gitu loh. Karena kalau misalnya gratis, orang tuh nggak peduli. Betul. Karena ya aku tanpa mengurangi rasa hormat lah. Contoh coach kalau misalnya kasih aku ini gitu, tanpa aku harus melakukan apapun gitu. Pasti aku take it for granted kan. Betul. Aku dapat ini gratis. Benar. Dan siapapun yang sekarang yang di sini nyinyirin jualan kelas, coba deh lu pikir kapan terakhir kali lu beli barang, lu dapat barang gratis. Di mana barang itu sekarang? Debuan, hilang. Gak pernah sadar dapat itu gitu. Jadi aku merasionalkannya dengan dalam konteks emang namanya informasi yang dikemas jadi kelas itu emang harus ada ekosistem kapitalismenya. Yeah. Karena kalau misalkan sosialisme, mungkin orang tuh kayak ya aku mau minta komentar dari coach justru. Gini, kalau kasusnya jualan kelas, ada 2 tipe kelas memang. Yang pertama adalah ada orang-orang yang memang target marketnya itu pemula banget. Jadi kelasnya ya basic, benar-benar basic. Yang dalam tanda kutip kita bisa cari tutorialnya di YouTube. Di Google. Bisa cari tutorial di Google. Kita cari minta help Google, tolong jelasin. Itu ada informasinya. Tapi ditonton sama orang yang udah expert. Sehingga orang yang expert dibeli sama yang expert, yang bego yang beli. Ya kan? Udah tahu itu adalah untuk orang-orang yang baru belajar. Orang-orang dibelilah. Lalu komen mereka, ini mah basic. Ini mah bisa dicari tutorialnya. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau memang bisa dicari di Google, memang bisa dicari di YouTube, untuk mengemas itu kan butuh effort. Untuk mengemas, membuat orang mengerti, memberikan pointer-pointer. Struktur. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, itu kan effort. Dan menurut saya guru aja walaupun murah tetap harus dibayar. Kalau ini sebagai guru juga kan, dan gurunya memberikan manfaat pula. Ya kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Gitu. Yang kedua sebetulnya adalah segmentasi. Jadi masalahnya adalah dia memberikan segmen, membuat produk untuk segmen yang basic, tapi tidak tahu cara membidik segmentasi itu. Jadi yang beli adalah orang-orang yang expert atau overclaim. Itu juga bahaya. Tapi segmen yang kedua adalah orang-orang yang benar-benar memang expert di bidang itu, memang menguasai. Lalu ketika mereka membuat kelas, lalu kemudian dibilangnya jualan kelas lagi. Kalau memang lu udah ilmu kan dari Tuhan. Bener nggak? Tuhan kasih ilmu kan gratis. Oke. Lu juga harus baginya gratis dong. Untuk orang-orang yang expert, yang sudah sekolah begitu lama, lalu kemudian mereka menjual produk dengan harga yang menurut saya juga reasonably cheap lah. Kurang murah gimana kita belajar Six Sigma. Gue belajar Six Sigma $3,000, ya kan? Gue belajar Six Sigma di Udemy cuma $290,000, $10 bahkan waktu itu. Coba lu gila ya. Masa kita nggak menghargai $10? Terus lu mau seteriak bilang jual kelas lagi. Gila kali. Jadi sebenarnya ini adalah satu pemahaman yang harus dibangun, di mana kita itu meminta bayaran bukan hanya masalah financial reward, tapi orang yang sudah merasa membeli, ownership-nya jauh lebih tinggi. Setuju. Dia lebih tinggi. Contoh simple lah, nggak usah bayar ya. Sekarang kalau misalnya kita kasih barang nih, Agus, gua kasih lu barang. Ini nggak dipegang barangnya, ditanya harga berapa nih? Lu mau beli berapa? Harganya pasti lebih rendah dibanding kalau lu udah pegang. Kalau udah pegang, udah dipegang-pegang nih, lu pasti harganya lebih tinggi. Itu sudah hukum psikologi manusia. Bagus tuh. Coba dielaborasi coach. Hukum psikologi manusia maksudnya gimana? Jadi manusia itu ada istilah, dia merasa kalau sudah punya ownership, dia akan harganya lebih mahal. Contohnya, lu punya handphone nggak? Punya dong. Beli handphone harga berapa? 20. Gue beli deh. Oke. Lu jual berapa? 20. Kan lo bekas bro.
Dia harganya lebih mahal itu. Dia harganya lebih mahal. Okay. Betul nggak? Yeah. Kenapa? Karena gue udah pakai, ada sentimen emosinya di situ, ada memori. Ketika kita membayar dan itu adalah ownership kita lebih apresiasi, lebih menghargai. Sekarang kalau apa yang gratisan dikasih gratis, nomor satu, dia mungkin mengambil sesuatu yang ya ambil satu hal tapi nggak dipakai, nggak dipraktekin. Padahal itu ilmunya mahal. Gue kasih webinar gratis, ilmunya ilmu mahal, sesuatu yang kalau diimplementasi hasilnya luar biasa. Yang mengimplementasi bisa bilang thank you dan akhirnya ikut workshop yang mahal. Setelah implementasi webinar gratis, orang-orang yang nggak implementasi nyinyirin webinar itu. Benar. Udah dikasih gratis nyinyir pula gitu. Itu psikologi manusia. Umum itu jadi. Umum. Oke. Umum. Ini aku tahu coach ada talking points, tapi aku ngelebar dikit ya. Maksudnya aku coba pelajaran juga ya. Ini kan harusnya sama like-nya, karena produk digital apa sih coach? Menurut aku sih jualan informasi. Betul. Correct me if I'm wrong ya. Informasi yang bisa scalable. Betul. Sebenarnya kan udah ada versi fisiknya kan, yaitu buku. Dimana entah kenapa, correct me if I'm wrong, buku pun juga kadang-kadang ada stigma negatifnya gitu. Betul. Ya anjir itu jualan buku bos. Iya. Gila loh penulis. Jangan salah. Okay. Dulu, jangan ikut seminar. Endingnya jualan buku. Lu jangan ikut seminar lu. Kenapa? Endingnya jualan buku. Itu dari dulu bro. Iya. Yeah. Jadi bukan sekarang aja. Benar. Bukan sekarang aja. Kita bikin workshop, bikin seminar bagus, bikin seminar gratis. Ujung-ujungnya jualan buku. Ujung-ujungnya ditawarin buku. That's not the point sebetulnya. Iya kan? Yeah. Itu kan poinnya sebetulnya kamu ikut seminar, ada materi yang kamu pelajari. Buku bisa lebih mendalam. Yep. Ya kayak sama sekarang, kita bikin konten, terus kita connect ke LinkedIn kalau memang mau belajar lebih dalam di kontennya. Ya benar. Ya konten paling cuma 10 menit. 10 menit lawan 2 jam, 3 jam. Ya pasti yang 2 jam, 3 jam lebih mendalam. Yeah. Bukan ujung-ujungnya jualan kelas. Nah itu coach gimana coach? Karena coach klaim berarti ini udah lama Gus. Udah banyak. Orang ngatain jualan buku aja banyak gitu kan. Bener. Berarti ini sesuatu yang tanda kutip emang nggak bisa diubah aja. Emang namanya pasar kayak gini Gus pasti ada aja yang nyinyir gitu. Ada. Jadi pasar itu akan selalu ada 2 yang memang support, memang pembelajar, dan yang memang hobinya nyinyir. Dia hobinya nyinyir memang. Dan kita membutuhkan orang-orang yang suka nyinyir. Tell me more. Ya, why? Karena dengan mereka jadi rame. Itu kalau di klip itu pasti rame nih langsung komen nih. Oke, jadi kita emang mau nggak mau emang secara pasar itu butuh yang nyinyir. Butuh. Oke. Butuh. Yang nyinyir itulah yang nanti menciptakan percakapan ya, komunikasi. Jadi ketahuan tuh nanti kalau dia nyinyir, ada lagi yang nggak nyinyir. Yang nggak nyinyir akan bela kita. Jadi kan bagus. Ada conversation. Oke. Antar kubu kiri kubu kanan. Oke, kayak politik nih ya, jadi. Oke. Sorry coach, tadi aku ngelebar. Tapi karena aku sincere pengen tahu gitu loh. Karena orang-orang yang ngata-ngatain ini kayak dari dulu harusnya udah ada ya gitu ya. Kayak jualan buku gitu kan, kayak ngelebar dikit ya. Contoh aku notice ya. Orang tuh ngatain si Robert Kiyosaki gitu. Dari Rich Dad Poor Dad. Dia mendadak bikin seminar dari Rich Dad Poor Dad-nya, habis itu di funneling ke dia punya cash flow kuadrat. Betul. Ya orang nyinyir gitu. Anjir, lu kalau misalnya emang sekaya itu bos, kenapa lu bikin buku lagi gitu kan? Iya. Jadi itu yang aku pengen ngelebar sih, sorry. Atau sekaligus juga ada yang sudah punya harta triliunan rupiah, masih jualan kelas. Iya nggak? Betul nggak? Nah itu menurut coach kenapa coach? Kenapa dia masih sifatnya itu harus komersil coach? Kenapa dia nggak bisa bikin itu jadi aksi sosial? Oke. Ada 2 kemungkinan ya. Pertama-tama adalah orang-orang yang memiliki ownership, value-nya pasti lebih tinggi, apresiasinya akan lebih tinggi, dan lebih layak menjadi inner circle kita. Salah satu cara untuk memisah antara committed audience dengan uncommitted audience itu pasti harus ada filternya. Ya filternya adalah sesuatu yang berbayar.
Setelah dia berbayar, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih qualified lagi untuk menjadi partner bisnis, untuk kita invest, ya kan, untuk melakukan kolaborasi yang lebih mendalam, yang lebih serius, itu pasti lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya terlalu luas, sama aja garmin laut, gitu kan, gimana kita bisa benar-benar harvesting? Kita mau menabur, tapi kan nggak bisa menuai. Kalau semua gratis, cuma nabur doang, nggak bisa menuai. Tapi kalau misalnya berbayar, walaupun murah, walaupun ringan, kita at least bisa memilahkan antara alang-alang dengan gandum, ya rumput liar dengan padi. Ya kalau tumbuh kan mirip-mirip tuh waktu belum ada padinya. Kita harus cabut tuh alang-alang, ya alang-alangnya mesti kita habisin. Gitu. Jadi nggak perlu ada alang-alang gitu, bro. Thank you coach sudah jawab. Sorry loh, aku udah bikin ini podcast agak ngelebar. Gak apa-apa, ini satu episode gue potong-potong semuanya. Tolong editor ya. Sorry lo editor. Jadi kembali ke LinkedIn ya. Jadi cara si afiliator ini, kalau sekarang saya afiliator, saya lihat ini kontennya bagus. Sementara si afiliator ini bukan konten kreator. Artinya begini, mereka bukan influencer. Yep. Kalau Derry kasih solusi kan influencer. Setuju. Dia punya platform yang kuat, artinya dia punya YouTube channel yang banyak. Kalau misalnya dia jualin produk orang lain, laku banyak, masuk di akal. Wajar. Tapi kalau yang enggak, gimana? Saya bukan siapa-siapa. Atau ada orang yang bukan siapa-siapa, terus dia bilang, saya mau make money nih. Ya, apa yang mereka lakukan bisa dapat miliaran itu gimana caranya? Iya, jadi kalau misalnya ada beberapa contoh kasus yang sukses, ada beberapa contoh dapat 3.000 followers bisa dapat ratusan juta. Ya. Kalau itu konteksnya adalah dia langsung ads. Itu yang pertama. Terus ada yang beberapa yang contoh followersnya cuma 20.000, tapi bisa dapat ratusan juta juga. Yang dia jual informasi terhadap miles. Kayak gimana caranya memastikan milesnya kita itu paling optimal untuk kita itu bisa dapat terbang gratis, launch gratis. Balik coba ngejawab pertanyaan coach dari aku punya case tadi ini adalah jangan dikontekskan terhadap influencer itu harus kayak ekstrim kayak Derry. Coba kontekskan terhadap kira-kira berapa banyak fans yang benar-benar mau beli produknya lu. Jadi nggak main di upper funnel, tapi mainnya di lower funnel. Fokus di lower funnel, ini berapa banyak nih kolamnya lu yang benar-benar peduli sama produknya lu. Benar-benar produknya lu adalah masalah mereka. Solusi dari masalah mereka. Solusi. Kalaupun saya nggak punya produk, saya bisa ngambil produk orang lain. Intinya kan gitu. Benar. Yang memberikan solusi terhadap itu. Misalnya contoh saya nggak ngerti AI, tapi saya sadar AI itu penting. Saya cerita soal AI. Kalau mau belajar AI ini ada nih, saya mau rekomen satu kreator bagus, kreator AI. Gitu ya. Benar. Nah itu yang bikin akhirnya LinkedIn itu jadi eksponensial lah. Karena kan ya sifatnya kan word of mouth kan. Dimana gue udah coba belajar ini dan gue berasa ini berfaedah buat lu. Kalau misalnya cocok silahkan nilainya di sini. Oke. Keren. Proses dari orang, misalnya saya kreator, kalau nge-ads masih oke. Afiliator nge-ads ada nggak? Ada juga. Niat banget tuh berarti ya? Niat banget ya. Karena di produk digital itu kan, karena mungkin beda di sini coach. Kenapa kadang-kadang pada umumnya produk fisik itu afiliator nggak mau ads? Karena dia tahu dia punya komisi rendah sekali. 5-10%. Yeah. Kalau misalkan produk digital yang penghasilan ekstrim, itu kasih margin ke afiliator dari 70%. Wow. Karena kita tahu dia emang nggak ada kepentingan untuk ngambil kuenya sendirian terus gitu. Biarin 70%-nya buat si afiliatornya gerak, dan abis itu afiliatornya bisa makin main margin tersebut ngelakuin apapun. Aktivasi offline pun juga bisa. Jadi kalau misalnya 70%. Gimana caranya kita bisa menghindari fraud yang ada di dalam perusahaan? Gara-gara kasih komisi afiliator ke komisi sales kecil. Nggak paham konteksnya. Kebayang nggak? Nggak paham konteksnya. Gue punya produk. Oke. Lu punya produk. Oke. Produknya digital. Harga 1 juta. Punya anak sales nggak? Punya tim sales nggak? Punya, contoh. Punya. Kasih komisi nggak ke mereka? Kasih dong. Komisi.
Komisinya afiliator lebih gede daripada komisi ke sales. Oh nggak mungkin, harus sama. Harus sama. Bagaimana bisa? Kalau misalkan yang salesnya udah performing, kita kasih tambah lagi. Mudah nggak? Jadi di LinkedIn ada yang public, ada yang private. Ada public affiliate, ada private affiliate. Public ini buat tanda kutip buat orang-orang pengen coba dulu lah yang produknya gue. Begitu gue tahu ada, wah anjir ini sih jago banget loh om. Gue kasih 2 lebih deh. Nih gue private affiliatein produknya ini lebih tinggi lagi om. Dia punya commission. Buat dia lebih gerak lagi dong. Nah di LinkedIn tuh ada tuh ranking 1, ranking 2, ranking 3 terhadap produk-produk lu siapa sih yang jualan. Jadi bisa di-tier? Bisa di-tier. Si A yang baru coba, oke ternyata berhasil kita undang jadi private malah lebih tinggi lagi komisinya. Benar. Karena buat kasih insentif kan. Iya. Kayak sales pada umumnya lah. Ya kan? Kita Tapi internal sales pun bisa berarti ya. Coach lagi nanya internal sales team LinkedIn. Ada internal sales team LinkedIn? Nggak ada. Internal sales team LinkedIn nggak ada. Nggak dikasih komisi? Karena kita nggak ada sales function di dalam LinkedIn. Nggak ada sales function? Nggak ada. Adanya apa? Kita ada tech, ada marketing, and finance, dan HR pada umumnya. Kalau andai kata ada orang sales, terus mereka menyalahgunakan itu? Mungkin aku coba elaborasi dikit kali ya. Kita pernah ada coba sales function di LinkedIn. Tapi kayak aku bilang coach, coba ke top creator, kita outbound dong. Outbound strategi kan. Strategi outboundnya semua mental. Makanya jadinya nggak berfaedah buat kita bikin bentuk tim sales makin banyak. Wong 2 orang aja disuruh ke kiri ke kanan, nggak dapat leads apapun gitu. Akhirnya kita dismiss itu tim. Kalau misalnya coach Gus coba simulasi dong Gus, kalau misalnya lo ada internal sales team, terus gimana caranya bisa kagak ada conflict of interest sama yang lain, ya ini produk benar-benar fokus buat LinkedIn tok. Jangan jualan produk digitalnya Agus Leo. Gitu. Benar-benar udah ini LinkedIn aja nih gitu loh. Lo account ini kalau misalnya lo dapat bagi hasil. Tapi per hari ini nggak ada sales function tersebut. Andai kata ada orang kita misalnya saya kan sudah punya orang sales. Terus mau bikin affiliate produk sendiri. Ini salah satu sebetulnya yang membatasi kita. Kita belum membangun affiliate system. Karena tim sales kita itu ada dan mereka dapat komisi. Nah, itu bisa lewat private affiliate-nya kita. Jadi coach contoh punya behind the business ebook gitu kan ya. Ya. Coach taruh di public affiliate contoh 30%. Betul. Tapi coach sudah tahu dong internalnya coach mungkin udah bagus, udah lewat saringan coach. Nah, itu lewat private affiliate dikasih 50%. Nah, itu bisa gerak. Dan abis itu coach bisa tanda kutip mainkan siapapun yang dapat di bulan ini, layaknya sales pada umumnya dikasih suatu bonus. Oke. Jadi harus lebih besar lah private affiliate itu. Menurut aku secara rasional harusnya seperti itu ya. Supaya mau lebih agresif lagi. Benar. Tapi kan kita iklan untuk diri kita sendiri. Kita kan iklan. Kita iklan yang terima telepon anak sales. Kita budget iklan dari kita. Anak sales keluar nggak keluar biaya. Coach harus sudah itu 50%-nya dia, berarti kan 50%-nya iklan itu ke 50%-nya coach kan. Budget iklannya contoh harganya 1 juta gitu kan ya. Berarti 500 ribu coach, 500 ribu dia kan. Iklan itu pasti ke sini lah. Dia tinggal closingnya lewat link dia atau link dia punya kolega. Berarti dia harus punya link sendiri. Benar. Supaya duitnya masuk ke dia. Benar. Kita recently ada beberapa studi kasus yang agak unik. Ada orang minta kita demoin buat punya internal salesnya dia. Yang uniknya adalah hotel gitu. Jadi dia pengen coba. Jadi dia ada 10 orang gitu kan ya. 10 orang ini pengen diidentifikasi yang sales paling tinggi itu lewat siapa sih gitu. Dimana per hari ini dia pakai CRM. Gak sih itu? Bisa rebutan gak sih? Ya CRM juga rebutan anyway kan. Cuma dia pengen lebih salesnya itu berasa lebih langsung lebih kompetitif karena kan langsung kelihatan angkanya berapa gitu. Dan ownership-nya juga jauh lebih tinggi ya. Harapannya. Ya, hasilnya gimana? Baru aja demo. Jadi ini sedang ongoing ya? Ya akhir bulan lalu demo. Kayaknya boleh dicoba tuh. Semua orang boleh jualan. Mereka bikin LinkedIn sendiri. Wah, ternyata internal semua. Oke. Kalau dari pengalaman dari proses membangun LinkedIn, seberapa penting konten? Seberapa penting? Konten itu seberapa berdampak sih?
konten Agus Leo di TikTok, di Instagram, di YouTube? Kalau di awal-awal sangat penting karena buat nafas. Per sekarang. Tapi income dari awal apa paling? AdSense, endorsement, affiliate, agencies. Ya. Itu kan semua yang agency ya. Ya buat nafas kan. Jadi kalau ditanya awal-awal sangat krusial lah karena buat nafas. Ya kan. Tapi begitu udah 2024, 2025 bisa dibilangin konteksnya Agus Leo sangat tidak relevan sih. Oh gitu. Jadi nggak ada, kita udah lihat nggak ada korelasinya tuh. Agus Leo post sekali, post 2 kali, itu relevansi terhadap kita punya income nggak relevan itu. Jadi kalau ditanya sekarang sih sangat tidak relevan. Berarti nggak ada drivernya dari internal. Di internal drivernya atau apa? Ya Agus Leo kan masih kan, regardless masih kerjain. Tapi maksudnya kita itu udah mempunyai suatu privilege di mana kita punya kreator ngomongin kita. Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau si LinkedIn ini mau you scale 10x, what would you do? Apa yang lu akan lakukan? Pertanyaan spesifik nih. Kayak lagi mau diinvest sih coach. Siapa tahu. Kalau kita percaya bahwa pro digital masih early. Jadi kita tanda kutip jalan aja pasti naik regardless. Itu kita punya kepercayaan. Tapi kalau ditanya, Gus, lu kalau misalnya agresif apa yang lu lakuin? Kita pengen coba main di physical product lebih ekstrim lagi. Tapi physical product, kayak coach mungkin tahu, ya dinamikanya terlalu banyak kan. CRM ke gudangnya, logistiknya segala macam, completed atau nggak completed, belum kita ngomongin retur, itu kan PR-nya ampun-ampun gitu. Jadi kalau ditanya, Gus, lu kalau misalkan 10x mau lebih agresif lagi, gimana caranya? Jelasnya kita lebih fokus di physical product. Which kita percaya, layaknya di Amerika ada Amazon sama Shopify, kita percaya di Indonesia pasti ada Shopify-nya Indonesia gitu. Which we hope atau we wish. Jadi even lu tuh nggak ada bikin live stream TikTok, live streaming TikTok jalan nggak? Ya, jadi kalau ditanya apakah kita mempunyai agenda ke bahasa kita ya sosial media marketplace gitu sih per hari ini nggak ada. Enggak ya. Malah ya. Padahal banyak yang kasih kita rekomendasi itu kenapa jadi nggak jadi social commerce sih? Iya. Bisa bikin konten segala macam. Bener. Tapi kita berasa lu kalau misalnya main social commerce gitu udah pasti lu butuh duit VC. Karena kan berarti kita harus memastikan kreator itu punya kepentingan untuk ngepost di kita juga. Iya betul. Dimana sekarang kreator pada umumnya yang serius banget jadi profesi biasanya TikTok, YouTube, IG. Berarti nambah lagi nih bos. Iya. Berarti kan harus ada insentif dong dia ngepost di sini kan. Iya. Nah itu menurut kita kalau nggak ada duit VC kita yakin itu pasti sangat-sangat susah lah. Kenapa pertanyaan ini gua tanya? Karena sudah proven product market fit-nya. Yep. Dan flywheel-nya udah jalan. As a tools tapi menurut kita. Iya. Amazon juga gitu kan dulu. Tapi mereka udah dari awal as a marketplace. Iya betul. Itu maksud gua. Kenapa lu nggak berani ke marketplace? Nggak berani masuk ke sana. Karena sebetulnya sekarang pun sudah jadi marketplace. Kalau definisi kita marketplace karena marketplace tersebut, pasar tersebut mendatangkan traffic. LinkedIn per hari ini masih website builder, nggak mendatangkan traffic. Karena kita punya argumen, nggak ada orang kayak bangun pagi nyari LinkedIn gitu, bukan? Iya benar. Behind the business ebook kayak sangat rendah probabilitasnya. Masih orang-orang funnelnya dari kreatornya, bukan dari marketplace-nya. Apakah kita melihat suatu future akan seperti itu? Artinya kenapa nggak jadi marketplace? Kenapa tidak menjadi marketplace untuk konten kreator di mana orang mencari solusi seperti Udemy lah? Ya, itu menurut kita di Indonesia belum nyampe. Di Indonesia itu belum nyampe? Menurut kita. Saingan LinkedIn banyak nggak? Kita sih ngomongin alternatif ya coach ya. Alternatif kita banyak. Banyak. Berapa banyak? Hitungan jari. Kayak lebih dari itu. Oh iya. Karena kita banyak kan yang komentar kan kayak Kak, aku di approach ini nih. Kayak Gus, gue di approach ini nih. Ya, aku layaknya karena gue pribadi sendiri kan juga pengen industrinya nambah ya. Jadi gue sih berasa mereka alternatif yang bikin industri makin sehat gitu. Jadi apapun yang menurut kalian itu sehat buat kalian sih silakan pindah aja nggak apa-apa gitu. Ya. So jadi kalau nggak mau jadi marketplace, berarti kan harus ada cara untuk scale the business dong. Setuju. Untuk nambahin afiliator, untuk menambahkan user. Strateginya apa sih untuk bisa nambahin itu semua? Jadi kita lihat kan
dimana sekarang ini nggak usah Agus Leo Halim yang ngomongin Linkit. Ada beberapa orang yang secara deliberate udah gue kasih tau nih Linkit itu apa gitu. Jadi kita punya strategi adalah invest ke orang-orang tersebut. Invest ke orang-orang itu? Invest dalam konteks kita kasih tools lebih banyak lagi. Contoh kita mau ada program namanya Starlink. Apa tuh? Dimana kalau misalkan coach tahu di contoh kayak Canva gitu, Canva kan juga tools kan nih. Mereka ada namanya Canvasador. Nah kita mau Linkit itu juga punya suatu benefit buat orang-orang yang Linkit banget, yang menganut kita punya value, ngerti kita punya produk, tahu bahwa ini industri produk digital harus sehat. Nah itu kita bikin jadi Starlink. Nah Starlink tersebut pun punya benefit tersebut. Nah harapannya dengan mereka itu jadi Starlink, mereka jadi mempunyai suatu kemampuan, keterampilan lebih untuk bisa ngomongin Linkit ke banyak orang lagi. Jadi salah satunya seperti itu sih coach. Apa yang mereka dapat? Pertama badge itu entah kenapa orang peduli banget badge-nya Linkit. Jadi orang tahu bahwa ini benar-benar Linkit verified educator. Mungkin ya buat orang-orang di sini aware, Microsoft Excel juga ada itu kan coach ya. Certificate coach Excel ya kan. Adobe juga ada itu kan. Jadi orang-orang ini kita mau amplified dengan nih orang yang mempunyai kompetensi yang sudah diverifikasi oleh Linkit. Oke. Benefit lainnya ya pastinya jelasnya kita kasih dia spotlight lebih banyak lagi di konten-konten kita highlight dia di kita punya website, dan habis itu kita bisa kasih mereka ads juga. Kasih ads? Diiklanin gitu? Diiklanin. Wah, keren. Yeah. Dapat spotlight, dapat badge. Kalau mereka jualan produk, mereka bisa jualan produk lebih banyak lagi karena diiklanin, gitu ya. Yeah. Ada financial benefit lain nggak? Artinya yang dibayar langsung atau dapat endorsement fee? Nggak sih, kita lebih arahnya kayak Apple lebih ke dimana, community ya? Ya benar, community. Kita pengen sifatnya itu long term gitu, kita bukan short term. Makin dia pakai, makin dia makin dipakai, makin dapat manfaat lah. Ya, kita percaya bahwa sifatnya itu bukan sesaat, sifatnya itu harus jangka panjang gitu. Karyawan Linkit udah berapa sekarang? 500. Nggak, udah 1000. Tag itu 13. Oh, tag 13. Iya, kalau nggak salah. Promotion ya kurang 20-an. Wow. Masih very lean lah. Kita emang pengen stay as lean as possible sih. Iya. Wow. Layak invest lah ya. Oh, tapi jangan-jangan udah nggak butuh duit nih sekarang. Dia udah nggak butuh duit. Sorry ya, para investor, maaf nih. Saya mewakili Agus Leo. Sekarang sudah tidak lagi membutuhkan duit Anda. Nggak gitu kok. Masih open kok, masih open. Masih open. Nah, oke. So jadi aktivitasnya itu berarti bagus banget ya. Jadi bisa nurturing orang-orang yang benar-benar punya passion dan support dengan Linkit. Ada event offline nggak? Kita punya optimalisasi Linkit sebulan sekali. Apa tuh? Dimana kita ngebantu orang-orang gimana cara pakai Linkit. Itu sebulan sekali selalu ada. Kita ada namanya Creator Spotlight, di mana kita ngundang kreatornya kita, top kreatornya kita yang kita tahu udah kita verifikasi produknya bukan abal-abal. Masukin kita ngobrol sama afiliator. Jadi kalau ditanya Gus, ada nurturing users juga 2 aktivasi itu sih setiap bulannya. Tiap bulan tuh ya? Tiap bulan. Tapi offline? Online dua-duanya. Oh, dua-duanya online. Kalau offline kita per hari ini masih belum ada. Pertama kali kita bikin offline event itu di Februari tahun ini 2025. Oke. 1.000 orang, tapi waktu itu karena emang lagi pas banget ada momen kolaborasi sama kementerian. Kalau kita bikin kolaborasi bisa nggak? Behind the Business sama Link, sangat bisa coach. Sangat bisa coach. Yeah. Gua kan ada ini juga kan, kita juga ada event-event offline event. Ya, komunitas juga ada kan. Komunitas juga. Ya. Kita bikin satu event mungkin nggak harus 1.000 orang ya. Nggak harus 1.000 orang. Nggak harus ya benar. 10.000 lah. GBK tolong ya. Tolong di lock jadwal. Kita nggak usah GBK ya, JDC aja. Siap. JDC main hall. Enggak, kita bikin gabung ya, bikin event di mana, karena kan sebetulnya bukan hanya melaunch produk aja. Kalau nanti udah punya offline produk, kan banyak UKM yang punya produk offline. Tapi mereka tuh nggak punya strategi affiliate itu. Benar. Dan strategi affiliate-nya pun yang dipikirkan adalah
marketplace atau misalnya Shopee atau TikTok, ya kan? Nah, ketika mereka masuk TikTok, habis margin mereka. Yep, karena mereka berasa nggak mampu nih. Gue 18%, 13%, 15% tuh kegedean buat mereka kan. Udah. Nah, sementara kalau ini kan affiliate yang bayar. Benar. Jadi si affiliate itu membayar fee-nya mereka. Iya. Tapi mereka harus mempunyai keterampilan menjual. Di mana itu pada umumnya orang berasa kayak cringe gitu kan. Benar. Iya, apaan sih jualan? Benar. Jual kelas lagi. Oke. Nah, itu bisa tuh kita coba ya. Bisa kita godok ya. Bareng-bareng dengan launching Profitku misalnya kan, Behind the Business kan punya ini juga unit-unit lain. Boleh. Profitku itu teknologi juga, tapi lebih kepada KPI management gitu. Nanti yang masuk nanti akan banyak orang-orang pinter, orang-orang pinter yang punya keahlian, tapi nggak tahu caranya memonetize keahlian mereka. Bisa jadi mereka bikin e-book, mereka bikin knowledge tentang e-course, pengetahuan tentang misalnya dia orang supply chain, dia membuat tentang supply chain. Benar. Makin kaya lagi. Benar. Gimana? Oke ya? Setuju banget coach. Kalau udah punya banyak duit gue ajak kerja sama. 3 tahun lalu belum kan? Oh enggak. 3 tahun lalu gue customer ini ya. Siap coach. Thank you coach. Agensinya beliau udah. Top Markoto. Thank you udah kasih kita nafas coach. Iya, keren. So, jadi bisa ya kita bikin event offline, kolaborasi. Disponsori oleh LinkedIn. Oke, siap. Kolaborasi lah. Kita join marketing. Yeah. Lu bisa share tentang tentang dunia konten kreator, affiliate dan lain-lain sebagainya. Nanti sekaligus kita launching misalnya profitku.id atau apa gitu ya. Bisa. Nice. Kalau dari kita misalnya mau membina orang yang bikin kelas online, kayak misalnya contoh GetCourse, atau ada seorang konten kreator yang mengajarkan cara membuat e-course. Ya. Pertanyaannya adalah? Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak sih karakteristik orang-orang yang sebetulnya kalau ini yang laku-laku nih, itu satu tipe tuh. Ada nggak? Kan ada nih orang-orang yang ngajarin, ada yang gagal, ada yang sukses. Ini ngajarin juga, ada yang gagal, ada yang sukses. LinkedIn kan ketemu nih begitu banyak kreator. Studi kasus. Saya kan pengajar. Kalau saya ngajarin orang cara bikin e-course, saya tuh nggak tahu di luar sana yang sukses tuh siapa, yang hebat tuh apa sebetulnya. Nah, ada nggak sih trait-nya, karakteristiknya orang-orang yang bikin e-course yang benar-benar gini toh, ini nih karakter orangnya. Ada nggak? Jadi kalau ditanyain yang paling generik, orang-orang yang bisa kasih friction, kasih tension, kayak setiap kali produknya dia itu kasih sesuatu yang namanya itu scarce. Ya bahasa paling mudahnya FOMO-in orang. Tapi kan secara rasional kita harus tahu ya kenapa produk digital nggak ada marginal cost tapi kenapa ada kuantitas. Karena kita pengen menyaring. Kita nggak pengen 100 orang langsung masuk ke course kita tapi berasa semua jelek. Makanya kita bikin 50, 30, 20, 10. Layaknya Apple lah. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Apple emang nggak bisa bikin iPhone 17 September ini langsung jualan, bisa aja. Tapi mereka bikin pre-sale kan. Betul. Buat status sosial, buat orang ada tension buat langsung beli. Jadi itu pertama. Abis itu dalam konteks long termnya, orang-orang yang akhirnya bisa bikin ini sustainable career path, yang contohnya aku bilang ada ibu-ibu 4 miliar dalam setahun, berarti kan 4 miliar setahun tuh berapa tuh? Sebulan 300 juta. Itu udah jauh lebih dari gaji CEO di Jakarta pada umumnya kan. Nah, aku notice beliau itu adalah, orang-orang yang seperti beliau ini adalah orang-orang yang menggait dia punya komunitas. After sales-nya itu ekstrim. Definisi ekstrimnya apa Gus? Bener-bener diobrolin, diomongin lagi. Itu kan ya mungkin pada umumnya orang-orang berasa anjir PR banget ya gue harus ngobrol sama gue punya orang gitu kan. Like after sales pada umumnya produk fisik kan juga orang-orang malas kan kayak bro ini gue punya jahitannya gini gitu kan. Kan terlalu banyak dinamika hidupnya kan. Nah jadi orang-orang yang
berhasil bisa mendapatkan ini suatu jadi sustainable bisnis yang sifatnya digital ini, menurut aku mereka itu after-sales luar biasa. Oke. Menggait komunitasnya. Good. Jadi bukan hanya di awal jualan, tapi justru malah di belakangnya itu ngejagain mereka ya. Itu top 1%. Gila. 99% itu depan tuh. Kayak peduli kesehatan bos, gue pengen jualan gitu loh. Oke. Dan itu aku yakin coach juga bisa komentar kayak laki bisnis pada umumnya kan. Orang-orang yang tanda kutip yang bener-bener komitmen di belakang itu yang susah. Iya benar. Ya kan? Ya kan? Benar. Kalau nge-coach bisnis pada umumnya biasanya di belakang ya kan. Benar. Depannya mereka mampu kan. Benar. Maintenance itu. Ada nggak afiliat yang merugikan? Afiliator yang merugikan? Merugikan dalam konteks apa nih coach? Merugikan LinkedIn lah, nama lah, mereka komplain lah, bad mouth tentang LinkedIn. Kalau ditanya apakah ada beberapa orang yang melakukan black campaign, jelasnya like-nya semua ada. Bisnis pasti ada lah. Kalau ditanya ada ya pasti ada gitu. Ada. Berdampak nggak? Kalau di dalam konteks variabelnya, indikatornya KPI-nya adalah users masuk sama revenue stream, nggak berdampak ya coach? Nggak berdampak ya. Tapi tetap ada aja ya. Hater begitu ada ya. Ini ngelebar ya coach ya. Coach aware sama yang sekarang jargonnya namanya nyenggol marketing kan? Apa tuh? Dimana orang kalau misalnya mau sukses atau lebih tepatnya mau dapat viral cepat, nyenggol aja gitu. Kosong mah bacot gitu. Nah, ini klaim itu abis gue tuh. Oke. Berarti boleh tuh gue bikin gitu. Agus lewat LinkedIn, aduh apaan sih tuh platform kacau, gue pakai tapi. bisa. Jadi kalau ditanya banyak sih yang umumnya orang-orang hooknya itu hook yang bikin orang itu kayak sama-sama, wah gue juga benci sama nih orang gitu, gue benci sama nih platform gitu. Jadi umum sih coach itu sih. Oke, apalagi makin banyak yang pakai ya. Ya. Makin banyak yang pakai, makin banyak yang ngomongin ini apaan sih nih. Ya kayak TikTok lah, zaman dulu kan orang-orang kan berasa kayak apaan sih joget-joget dibahas, gitu kan. Ya kan? Kalau sekarang ya di sini produk digital berasa ya bukan praktisi, itu mah ibu-ibu doang. Emang bisa apa sih ibu-ibu? Betul. Ya orang-orang yang tanda kutip dulu penghasilan dari sana pasti berasa kayak tanda kutip, bukan tanda kutip lah ya. Terganggu lah ya. Ya itu bahasa lebih bagus. Ya, terganggu ya, kan. Terganggu lah. Kayak itu kan gue punya market gitu. Iya. Kok sekarang ada dia gitu, karena gampang gitu ternyata jual produk digital. Benar. Tapi kalau gua kan bisnis coaching ya. Gua banyak klien UKM. Banyak dulu tuh bukan dulu, sampai sekarang kita menjalankan yang namanya turun lapangan, operation excellence, memperpendek proses, efisiensi. Gue lebih seneng ketemu orang-orang yang bukan siapa-siapa bisa membahas hal-hal seperti itu. Iya dong. Oke. Malah gimana kita bisa saingan? Gimana kita bisa merasa terganggu? Misalnya ada orang yang misalnya kan banyak orang keuangan, misalnya zaman dulu orang keuangan CFP bla bla bla, tiba-tiba ada orang kayak Timothy Ronald yang bukan ngejelek-jelekin, ngegoblok-goblokin. Pokoknya lu beli obligasi, lu orang miskin bla 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 bla. Itu pasti terganggu kan? Pasti. Karena kan senggol dia punya pasar. Benar. Padahal kenapa harus tersenggol? Kenapa harus takut gitu? Apalagi dalam konteksnya LinkedIn. Kalau dalam konteks LinkedIn emang kita nggak keganggu. Iya kan, nggak ganggu kan harusnya kan? If anything menurut gue bagus buat exposure, industrinya makin bagus. Iya exactly, justru itu. Karena gue percaya law of big numbers. Benar. Ya, gue pasti percaya juga kan. Benar. Lu mau at scale pasti ada sesuatu yang tanda kutip nggak benar gitu. Benar. Apalagi kalau misalnya kayak di dunia kita, coaching itu sangat niche. Yang tahu paling berapa? Giliran kalau ada orang yang sudah membahas sampai ke level ibu-ibu misalnya, keren banget menurut gua. Karena lu bisa simplifikasi, keren banget. Hal yang sangat susah, bener banget. Jadi bahasa ibu-ibu kan? Bener. Jadi kalau misalnya kayak financial advisor yang merasa terganggu dengan misalnya statement dari anak-anak muda yang seperti itu, ini harusnya kita balik nih, supaya mereka juga berpikir bahwa, mulai ada awareness ya di anak-anak muda ya, walaupun mereka mungkin ngomongnya ya dengan gaya mereka, dengan cara mereka, tapi ternyata informasi itu nyampe ke sana loh, dan ternyata itu yang membuat kripto itu booming, karena banyak yang ngomongin, yang nggak ngerti. Itu aku ngelebar sih, aku recently ya coach ya, menurut aku menarik sih, ada bukan tesis lah ya, ada orang komentar di Reddit,
kripto itu adalah hasil dari sosial media. Itu aku kena sih 2. Maksudnya kalau misalkan kripto itu nggak pernah ada media sosial, bener, mungkin nggak naik. Nggak bakal, jauh banget. Yang tahu tuh segelintir manusia doang. Ya, pas aku baca itu aku merasa, aku peran skeptis main kan, tapi to be fair semua brand kayak gitu gak sih? Maksudnya brand baju pun kalau misalkan nggak ada sosial media juga susah naik kan. Tapi ini menarik kayak gitu, suatu currency yang orang nggak tahu, teknologi karena ada sosial media teramplifikasinya ekstrim gitu. Iya, benar. Tapi kalau baju, fashion segala macam sih nggak seperti itu, nggak seheboh itu. Iya benar. Ya kan? Scale-nya beda kan. Scale-nya beda banget. Teramplified-nya beda kan. Istilahnya kalau hitung-hitungan lipat gandanya, dia nggak sampai berlipat ganda, tapi ini sesuatu yang benar-benar niche ya, niche sempit banget nih, yang tahu cuma beberapa orang doang, yang percaya cuma beberapa orang, gara-gara orang yang nggak ngerti ngomongin juga, itu ternyata efeknya gila, efeknya gila. Jadi kita harus berterima kasih lah dengan orang-orang yang nggak ngerti ngomongin, supaya kita bisa klarifikasi ya. Gue ya klarifikasi nanti. Mohon maaf Pak, saya klarifikasi. Oke, makin berat nih omongan. Gak ada pertanyaan terakhir. Oke, siap coach. Jadi kalau ada waktu 5 menit untuk ngajarin anak muda cara bisnis digital, kira-kira ngajarin apa? Kalau lu mau ngajarin nih 5 menit nih, lu anak muda ya, umur 20, supaya lu jago jual produk digital, apa yang harus diajarin? Pertama jelasnya lu harus kosongin kelas lu dulu. Kedua, lu harus punya keterampilan menjual. Itu entah kenapa, dimana mungkin coach bisa sama echoing ya, dimana entah kenapa keterampilan menjual itu terkesan sesuatu yang hina gitu. Oh iya. Padahal itu kan survival skills sih. Betul. Monggo coach. Betul. Ini sebelum silakan, lanjut ya, silakan. sebelum gue lanjut ya. Ini kejadian di zaman dulu. Zaman dulu orang kalau jadi accountant, ya Tuhan terima kasih anak saya jadi akuntan, jadi accounting. Ya ampun, terima kasih anak saya diterima sebagai admin. Begitu, mah aku diterima sebagai sales. Dosa apa ya Tuhan, anak saya kok jadi sales gitu. Sebegitu skeptis ya. Stigma negatif itu kesannya hina banget. Kesannya hina banget. Mungkin karena pada zaman dahulu banyak sekali orang yang disebutnya tukang obat. Sales itu dianggapnya kayak tukang obat. Di pinggir jalan kan tukang obat, jualan dengan meyakinkan, ya kan, dengan janji-janji, overclaim. Zaman dulu kan udah ada tuh. Pernah nggak lo ketemu tukang obat di pinggir jalan? Itu tahun 90-an masih ada kok. Tahun 90-an kita kalau ke pasar, tukang obat tuh jualan minyak lah, jualan apalah, pakai ular lah, pakai segala macam dengan di Glodok banyak guys, by the way. Iya masih ada, masih ada di Glodok. Masih ada. Mereka disebut salesman. Jadi dianggapnya taktik-taktik tukang obat. Sehingga membuat orang sales ini yang sebetulnya ya terhormat. Kalau nggak ada orang sales, perusahaan nggak bisa hidup. Betul nggak? Ekonomi nggak jalan. Ekonomi nggak bisa berjalan. Tapi giliran kita ada anak yang jadi sales, ada lowongan sales. Aduh, yang ada cuma lowongan sales. Ya apa boleh buat deh Pak? Apa boleh buat? Padahal itu the most important skill. The most important skill. Lu sekarang ini lu menekankan bahwa open mind. Yang kedua adalah punya ilmu menjual. Gua sangat-sangat setuju. Dan teman-teman harus mulai berpikir how to sell. Tahu caranya jualan. Ya anak-anak kecil ajarin cara jualan. Karena ini adalah yang membuat mereka hidup. Ya kan, sales itu kan harus ngerti orang, empati, harus berempati, harus bisa komunikasi, harus bisa namanya encapsulation. Encapsulation tuh lu harus bisa menyederhanakan yang rumit jadi sederhana. Lu harus bisa dig deeper, menggali. Ini nggak gampang, nggak mudah. Jadi kalau anak bapak, ibu ya diterima jadi sales, harus disokong, harus disupport. Kenapa? Karena bisa jadi itu yang bikin mereka bakal kaya one day. Probabilitasnya besar ya mereka jadi kaya. CEO aja kerjaannya jualan.
CEO tuh kerjanya jualan, jualan company-nya, jualan ke investor, bener gak? Lu sebagai founder jualan juga kan, pitching ke perusahaan-perusahaan. Jualan visi ke lu punya kolega. Jualan visi, iya kan? Betul. Kolega lu harus tahu dong lu punya visi kan. Lu harus jualan kan visi. Bener. Dan itu harus ilmu jualan itu. Ya. Setuju. Bener bro. Apalagi bro? Yang lu ajarin? Ya jadi yang kedua adalah jualan. Jualan itu tadi coach sudah nyinggung dikit. Jualan itu jangan dalam konteks bahwa yang penting jualan aja ya. Pastiin ada rasional, harus ada empatinya juga dari hatinya, dan pastiin ada tensionnya. Terus habis udah lu bisa jualan, menurut gue lu harus bikin konten. Karena namanya juga digital. Ya. Nah, cara bikin konten ini menurut gue lu harus ngerti yang namanya yang paling umumnya PAS, Problem, Agitation, Solution. Dimana simpelnya bahasa Indonesia adalah lu harus bisa mengamplifikasikan masalah dan habis itu mempertemukan masalah tersebut sama solusi. Nah dari itu semua barulah lu bikin produknya lu. Lu bikin produknya lu, apa yang lu bisa, keterampilan yang lu bisa, pastiin lu mempunyai kompetensi terhadap produk tersebut. Nah saat lu mempunyai kompetensi udah akhirnya bisa jualan, yang terakhir lu pastiin lu punya komunitas. Karena kebanyakan orang yang tanda kutip salah adalah orang-orang berasa udah stop di sini. Gue udah jualan, that's it, I'm done, thank you. Yang bikin orang itu bisa teramplifikasikan layaknya produk fisik pada umumnya, orang itu akhirnya punya komunitas di mana advokasinya terhadap brand tersebut jadi makin ekstrim. Contoh paling ekstrim ya Apple, Tesla. Orang-orang akhirnya jadi suka kan jadi sama mereka punya brand gitu karena ada komunitasnya. Keren. Keren, teman-teman belajar apa hari ini? Kalau belum tahu LinkIt kayak gimana, coba cek link di bawah ini. Kalau mau jadi afiliator, mau jadi konten kreator, mau jualan produk fisik, nanti gua kasih linknya deh. Siap. Support brother Agus Leo. Thank you ya. coach. Dan jangan lupa bisa visit TikToknya Agus Leo di TikTok, di Instagram, di YouTube. Kontennya edukatif semua. Thank you semuanya. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.